Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 21. Pada hari ini kita mempertajam kembali manfaat dari transformasi variabel acak. Dalam statistik ada disebut sebagai fungsi densitas peluang normal baku. Fungsi densitas peluang distribusi normal baku, yaitu Fy sama dengan 1/2pi eksponen min setengah Y kuadrat dy untuk Y dari min tak hingga tak hingga. Nah, kita akan buktikan dia sebagai fungsi densitas peluang dengan teknik yang sama dengan seperti sebelumnya. Artinya kita akan mengkuadratkan integral ini, dan hasilnya harus satu. Kalau kita dapat jumpa hasil ini satu, maka akarnya adalah fungsi ini sendiri, dan kita telah menghasilkan satu. Nah, kuadrat artinya kita akan mengintegralkan dua fungsi densitas peluang normal baku, yang satu dengan variabel acak Y1 kali dengan variabel acak fungsi densitas normal baku dengan variabel acak Y2. Nah, ini hasilnya harus satu. Kita harus buktikan dia satu. Maka integral ini menjadi min tak hingga 1/2pi eksponen min setengah Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat Y1 dy2. Nah, ingat, ini adalah fungsi densitas peluang baru. Ini adalah fungsi densitas peluang bersama yang lama. Oke. Ini yang lama ya, fungsi densitas peluang bersama. Ingat, ada kata bersama. Eksponen min setengah 1 kuadrat tambah Y2 kuadrat dy1 dy2. Nah, untuk menghasilkan integral ini kita akan gunakan teknik transformasi variabel dengan cara ambil Y1 R cos theta dan ambil Y2 R sin theta. Oke. Nah, ingat di sini ini menjadi H1 inverse untuk R theta dan ini menjadi H2 inverse untuk R theta. Nah, sedangkan matrik Jacobian, matrik Jacobian berisi turunan H inverse 1, H1 inverse terhadap R, dan turunan H1 inverse terhadap theta, dan baris keduanya H2 inverse terhadap R dan H2 inverse terhadap theta, dan akan menghasilkan matriknya adalah ini adalah diturunkan terhadap R tinggal cos theta, ini min R sin theta, ini tinggal lagi dengan sin theta, ini R cos theta, sehingga determinan hasil kali determinan kalikan ya, hasil kali determinan menghasilkan nilai R cos kuadrat theta tambah R sin kuadrat theta, atau menghasilkan nilai R cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, tambah sin kuadrat theta, di mana cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta adalah 1 R. Nah, kalau begitu kita telah dapat semua komponen, berarti kita dapat menghasilkan suatu fungsi densitas peluang acak baru
yang bernilai R theta dapat dari menggantikan Y1 dengan H inverse R theta dan menggantikan Y2 dengan H2 inverse theta dikali dengan determinan Jacobian. Oleh sebab itu di sini menjadi integral /2 pi eksponen min setengah. Ingat Y1 kita tukar dengan R kuadrat cos kuadrat theta, ada Y1 kuadrat. Y2 kuadrat kita tukar dengan R kuadrat cos kuadrat theta kali dengan Jacobian, determinan Jacobian dr d theta. Nah, untuk batas perhatikan. Batas R jari-jari, karena teorinya kita mengganti koordinat Kartesius kepada koordinat polar atau koordinat kutub. Jadi kalau koordinat kutub R itu jari-jari, jari-jari itu pasti 0 sampai tak hingga karena tidak ada jari-jari yang negatif. Sedangkan theta adalah sudut. Sudut maksudnya adalah 0 sampai 2 pi. Kita tahu besar sudut 0 sampai 2 pi. 360 derajat. Nah, integral ini akan menjadi 0 theta 1/2 pi eksponen min setengah R kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta R dr d theta. Dia akan menjadi 0,2 pi 0 tak hingga 1/2 pi eksponen min setengah R kuadrat, karena cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta 1 ini R dr d theta. Nah, ini adalah integral yang sangat mudah sekali. Untuk integral di sebelah dalam hanya dengan memisalkan U sama dengan setengah R kuadrat, maka saudara akan memperoleh DU sama dengan R dr. Oleh sebab itu integral di sebelah dalam itu menjadi integral 1/2 pi min eksponen min U 0 tak hingga D theta. Tentu dia akan menjadi integral 0 tak hingga 1/2 pi kali 1 untuk D theta. Dan integral ini menjadi 1/2 pi integral 0 tak hingga 1 D theta, atau menjadi theta ini 2 pi, maaf ini 2 pi, ini 2 pi, ini 2 pi. Maka theta kita 1/2 pi, theta adalah 2 pi 0 sama dengan 2 pi per 2 pi sama dengan 1. Nah, kita telah membuktikan hasilnya 1. Secara tak langsung kita telah berhasil membuktikan integral fungsi densitas peluang normal baku yang dikuadratkan tadi adalah 1. Kalau kita akarkan kiri kanan, artinya tinggallah fungsi densitas peluang normal baku itu sendiri. Oke? Di akar 1 adalah 1. Maka kita telah membuktikan bahwa fungsi densitas normal baku adalah bernilai 1. Maka dia dapat dikatakan fungsi densitas peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.